Tapi kalau misalnya terpidananya ini tidak juga mengaku, Algojo akan terus memutar sekrupnya, yang mana nih dampak selanjutnya tulang, rahang, dan juga gigi mereka ini akan hancur, yang mana pada tahap ini terpidananya ini masih dalam kondisi hidup. Hai guys, gimana kabar kamu hari ini? Oh ya, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Kalau kamu suka dengerin cerita horor, mistis, atau kasus kriminal, kamu wajib banget buat subscribe YouTube channel ini. Nah, di video kali ini, kita bakalan bahas mengenai beberapa alat yang digunakan untuk menyiksa dan menghukum orang-orang yang dianggap bersalah pada zaman dulu. Yang mana alat-alatnya tuh bener-bener berakibat fatal, dan gilanya nih, semua alat-alat yang digunakan untuk penyiksaan itu bisa menyebabkan orang itu mati secara perlahan dengan rasa sakit yang luar biasa. Buat yang penasaran, jangan lupa buat nonton video ini sampai habis. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alat penyiksaan tersadis zaman dulu. Yang pertama, check it out. Yang pertama itu namanya pir penderitaan. Nah, alat penyiksaan ini sangat populer pada abad ke-16, dimana pada tahun 1600-an di wilayah Eropa, banyak sekali orang yang dihukum dengan menggunakan alat ini. Nah, orang-orang yang dihukum dengan alat ini biasanya adalah seorang perempuan yang diduga seorang penyihir, atau bisa juga pembohong, penjahat, dan homoseksual. Penggunaan dari alat ini tuh tergantung dari kesalahan yang mereka buat. Dan ya, seperti namanya, alat ini itu bentuknya seperti buah pir, dimana akan ada 4 bagian seperti daun yang terbuat dari logam, dimana kalau disatukan daun-daun itu akan berbentuk seperti buah pir. Terus bagian atasnya itu ada kunci atau screw yang digunakan untuk mengatur besar kecilnya dari daun logam itu. Nah, penyiksaan dengan alat ini tuh tidak akan membuat korbannya meninggal, tapi rasanya itu benar-benar sangat menyakitkan. Karena nih nantinya buah pir itu akan dimasukkan ke dalam organ vital mereka seperti mulut, area sensitif wanita, atau anus. Nah, selama penyiksaan ini berlangsung nih, gilanya mereka akan diinterogasi sampai mereka mengakui kesalahannya. Nah, selanjutnya ini tuh bener-bener alat yang gila sih. Dari namanya aja itu udah serem banget. Dimana alat ini tuh bernama The Breast Ripper, atau pencabik payudara, atau juga bisa dibilang laba-laba besi. Alat ini tuh sudah ada sejak zaman Romawi yang digunakan di negara Jerman dan juga Prancis. Dan alat ini tuh digunakan hingga abad ke-19. Dan ya, seperti namanya, alat ini tuh digunakan untuk menghukum wanita dengan cara merobek payudara mereka. Dan biasanya wanita yang dihukum dengan menggunakan alat ini karena dia melakukan aborsi atau berzina. Dan sadisnya nih, sebelum alat itu digunakan, besinya itu bakalan dipanasin dulu sampai warnanya memerah. Lalu 4 bagian besi yang seperti kaki laba-laba itu bakalan dijepitkan ke payudara wanita itu dengan kondisi wanitanya diikat di dinding. Nah, kemudian alat itu bakalan diputar lalu ditarik secara perlahan sampai payudaranya ini putus atau hancur. Dan yang lebih gilanya lagi nih, selama proses itu dilakukan, wanita ini bakalan ditanya-tanya sambil dia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dan hukuman itu bakalan dilakukan di depan keluarganya dengan alasan sebagai pembelajaran untuk keluarganya yang lain. Nah, menurut infonya, hukuman dengan alat itu tidak akan membunuh korbannya. Ada beberapa yang tetap hidup dengan dadanya yang rusak sebagai pertanda bahwa dia ini pernah melakukan kesalahan. Tapi ada juga di beberapa kasus, setelah berhari-hari korbannya ini akan mati secara perlahan karena kehabisan darah dan juga infeksi. Alat yang selanjutnya ini bernama Spanish Donkey atau keledai Spanyol, dan ada juga yang menyebutnya sebagai kuda kayu. Alat penyiksaan pada abad pertengahan ini diduga ditemukan oleh seorang inkuisisi suci di Prancis pada abad ke-12. Dan alat ini tuh bahkan sampai ke Amerika dan dipraktekkan di Inggris dan juga Belanda. Nah, bentuknya itu seperti balok kayu segitiga dengan ujung bagian atasnya itu sangat tajam, yang mana di bagian ujung atasnya itu tempat diletakkan
dinamakannya tulang punggung kuda. Lalu pada bagian bawahnya itu ada 4 kaki yang menopang kayu itu. Dengan tingginya itu sekitar 2-3 meter, tergantung dari negara dan tinggi dari orang-orang di sana. Nah, cara penyiksaan dengan menggunakan alat ini, orang yang menerima hukuman nantinya akan didudukkan di ujung segitiga itu, lalu di bagian kaki mereka ditambahkan beban dan tangan mereka diikat ke belakang. Nah, orang itu bakalan duduk berhari-hari sampai mereka terlihat kelelahan atau hampir cacat permanen. Nah, untuk menambah rasa sakit dan juga kerusakan tubuh dari orang yang dihukum, nantinya akan ada algojo yang menggelitik kaki mereka sehingga tubuh mereka ini akan bergerak-gerak. Nah, setelah dihukum dengan menggunakan kuda kayu, seseorang akan menderita cacat permanen dan tidak akan pernah bisa berjalan lagi karena mengalami kerusakan tubuh. Dan efeknya itu benar-benar nggak main-main, seperti alat kelamin mereka yang terbelah, perineum yang pecah, dan sakrum yang patah. Tapi nih, sebagian besar orang yang dihukum dengan menggunakan kuda ini, mereka akan kehabisan darah pada saat itu juga, dan kalaupun ada yang selamat, mereka akan mati secara perlahan karena menderita infeksi. Selanjutnya yaitu roda pemecah atau roda eksekusi, yang mana alat siksa ini digunakan di Eropa pada abad pertengahan sampai abad 18. Dan ketika dihukum dengan menggunakan alat ini tuh semua korbannya dipastikan tidak ada yang selamat. Nah, roda eksekusi ini biasanya digunakan untuk menghukum orang-orang jahat seperti mereka yang melakukan pencurian, pembunuhan, pengkhianatan, dan pelaku kejahatan seksual. Nah, cara kerja dari alat ini, pertama-tama kaki dan tangan dari korbannya ini akan diikat di sebuah roda kayu besar yang menyerupai huruf X. Nah, kemudian nih sadisnya, kaki dan tangan mereka itu bakalan dihancurkan oleh seorang algojo dengan menggunakan palu atau gada. Tapi dari pemukulan itu, korbannya ini tidak boleh sampai meninggal. Nah, selanjutnya setelah tulang-tulang kaki dan tangan mereka ini hancur, korbannya bakalan dibiarkan tetap berada di atas roda kayu itu, atau ada juga yang diletakkan pada sebuah tiang tapi masih berada di atas roda kayu agar nantinya burung-burung bisa memakan daging mereka. Dan sadisnya nih, kematian akan mendatangi korbannya itu secara perlahan, bahkan bisa berhari-hari karena korbannya akan mengalami dehidrasi, kelaparan, rasa sakit yang luar biasa karena pemukulan dari algojo tadi, dan juga tubuhnya yang dicabik-cabik oleh burung. Tapi ada juga di beberapa kasus karena mereka ini merasa kasihan dengan orang yang dihukum itu, yang memberi hukuman akan menyuruh algojo untuk membunuh orang itu dengan menusuk dada atau bagian perut mereka agar mereka ini bisa mati dengan lebih cepat. Nah, selanjutnya ini merupakan jenis hukuman yang dikenal dengan sebutan lingchi, yang mana hukuman ini berasal dari negara Cina, dan hukuman itu dipraktikkan pada abad ke-20. Nah, dalam bentuk eksekusi atau penyiksaan dengan menggunakan metode ini, orang yang dihukum itu nantinya bakalan disalib pada sebuah tiang, lalu di sampingnya akan ada sebuah meja yang berisi sekeranjang pisau-pisau tajam, yang mana nih nantinya dari masing-masing alat itu akan ada sebuah kertas yang ditutupi dengan kain yang berisi anatomi bagian tubuh yang akan disiksa dengan menggunakan alat itu. Lalu nih, algojonya bakalan memasukkan tangannya ke dalam keranjang itu dan mengambil pisau secara acak seperti undian setan. Nah, terus dia bakalan baca tulisan yang ada di pisau dan mengiris tubuh orang itu di bagian yang sudah ditentukan. Tapi menurut yang aku baca, kematian mereka yang dihukum dengan menggunakan metode ini bisa lebih cepat, karena kalau beruntung nih, di antara pisau-pisau itu akan ada instruksi yang menyuruh algojo untuk menusuk di bagian jantung mereka. Tapi algojonya ini juga harus berusaha bagaimana caranya agar orang yang dihukum itu bisa hidup lebih lama, dan nantinya orang itu akan mati secara perlahan dengan ratusan bahkan ribuan luka-luka sayatan di badannya. Selanjutnya, nama alatnya ini adalah Iron Maiden atau gadis besi, yang mana alat penyiksaan ini merupakan salah satu alat yang terkenal di dunia dan ditemukan pada abad 18 di Jerman. Nah, jadi bentuk dari alat ini tuh menyerupai lemari yang ukurannya itu seukuran tubuh manusia. Lalu nih, di kedua sisi pintunya akan ada duri-duri tajam. Dan sadisnya nih, ketika orang yang dihukum itu sudah masuk ke dalam lemari, nantinya pintu dari lemari itu akan ditutup dan 16
hingga 26 jarum atau duri tajam akan menembus tubuh orang itu, dan ada beberapa titik jarum yang posisinya itu di bagian organ vital. Duri itu sebenarnya tidak terlalu panjang sehingga tidak akan membunuh orang yang masuk ke dalamnya itu secara langsung, tapi tetap duri itu bisa melukai korbannya dengan luka yang tidak terlalu dalam, sehingga korbannya itu akan tetap merasakan sakit yang luar biasa selama beberapa jam, dan perlahan-lahan orang yang di dalam gadis besi itu akan mati karena kehabisan darah. Dan sadisnya ini nih, ada 2 besi yang ukurannya itu cukup tajam yang sengaja dibuat untuk bisa langsung menusuk bola mata orang yang ada di dalamnya. Jadi ketika pintunya ditutup, mata orang itu akan langsung terkena tusukan dari duri itu. Selanjutnya ini adalah alat yang menurut aku paling gila dan paling sadis, dimana namanya itu adalah penghancur kepala. Dari namanya aja udah jelas kalau alat ini tuh dipergunakan untuk menghancurkan kepala seseorang. Alat ini digunakan pada 5 Masehi hingga abad ke-15. Dan gilanya nih, tujuan dari hukuman ini tuh selain untuk membuat korbannya ini mengaku dan untuk menakuti orang agar mereka ini tunduk dengan aturan yang ada, adalah untuk mendapatkan kesenangan dari proses yang begitu sadis terhadap seseorang. Jadi ada sisi kesenangan dari orang yang melakukan hukuman itu untuk melihat ekspresi seseorang tersiksa dengan alat itu. Nah, cara kerja dari alat ini, orang yang akan dihukum itu kepalanya akan diletakkan di bagian yang menyerupai helm yang akan menahan kepala orang itu biar nggak gerak-gerak. Nah, terus ada skrup di bagian atas helm itu yang nantinya akan diputar untuk mendorong helm besi itu menekan kepala korbannya. Dan sadisnya nih, efek pertama yang dirasakan oleh seseorang adalah rasa sakit yang sangat-sangat luar biasa pada bagian kepala, leher, dan bagian wajah. Dan pada tahap ini, algojonya ini akan melakukan gerakan yang lambat agar terpidana ini, walaupun dia merasakan sakit, dia tetap bisa berbicara dan mengakui kesalahannya. Tapi kalau misalnya terpidananya ini tidak juga mengaku, algojo akan terus memutar sekrupnya, yang mana nih dampak selanjutnya, tulang, rahang, dan juga gigi mereka ini akan hancur, yang mana pada tahap ini terpidananya ini masih dalam kondisi hidup, tapi menuju ke arah kematian. Lalu di tahap selanjutnya, bola mata mereka ini akan jatuh, dan di tahap akhir, otak mereka ini akan mengalir keluar seperti air. Oke guys, jadi itu tadi beberapa hukuman-hukuman atau alat-alat yang sadis yang digunakan pada zaman dulu. Yang mana alat-alatnya ini tuh bener-bener gak manusiawi banget sih. Apalagi di bagian terakhir, itu bener-bener sadis banget. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan updatean terbaru dari channel YouTube aku. Sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!